Heboh dan makin panas pasca menyeruaknya kabar perhara rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dengan Desiree Tarigan yang adalah ibunda Bams X Samson. Di tengah polemik yang terus bergulir, Desiree pun menjawab apakah benar dirinya meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami atau justru dirinya diusir dari rumah. Dalam konferensi pers yang bertempat di halaman rumah yang kini ditempati Desiree dan disiarkan secara live di kanal YouTube Intens Investigasi, Desiree pun mengungkap hal mengejutkan. Sembari berderai air mata, Desiree pun mencurahkan semuanya di hadapan pengacaranya Hotman Paris dan para awak media. Benarkah perhara rumah tangga Desiree dan Hotma akibat adanya orang ketiga? Benarkah peliknya masalah rumah tangga Desiree dan Hotma ada kaitannya dengan perhara rumah tangga Bams dan Mika? Seperti apa klarifikasi Desiree dan Bams soal isu Mika yang dikabarkan punya hubungan spesial dengan Hotma Sitompul? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perhara rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul semakin panas bergulir di tengah berbagai isu miring yang berhembus. Hotma Sitompul belum bicara apapun mengenai konflik ini, tetapi sang istri Desiree Tarigan sudah beberapa kali memberikan klarifikasi. Seperti siang tadi, di rumah yang kini ditempati Desiree dan bersebelahan dengan kediaman Hotma Sitompul, kini telah dibatasi dengan pagar permanen. Terkait kabar miring bahwa Desiree meninggalkan rumah begitu saja tanpa diketahui suaminya, dibantah sembari berurai air mata. Menurutnya, ia tiba-tiba dipanggil suaminya lalu diminta meninggalkan rumah. Klien saya, Desi, akan melakukan hak jawab, ya, hak jawab atas adanya disebarkan oleh suaminya surat yang mengatakan Desi tidak diusir, tapi apa dibilang? Kenapa? Meninggalkan rumah. Suamimu mengatakan kau yang meninggalkan rumah. Apa jawabanmu? Enggak, saya kan diusir. Apa? Enggak, saya kan yang diusir. Bagaimana? Apakah hari itu ada tanggal berapa kejadian itu? Tanggal 7 bulan Februari. Apakah ada pertengkaran saat itu dan kemudian berakhir dengan kalimat itu atau gimana? Nggak ada apa-apa, pagi-pagi, dari sampai pagi sampai sore nggak ada apa-apa. Malam-malam tiba-tiba saya dipanggil anak buahnya, terus Dari pagi tidak ada apa-apa, tiba-tiba dipanggil, terus diminta apa? ya dia bilang saya nggak mau lihat kamu lagi gitu, kamu pergi aja dari sini. Oke. Bawa barang-barang kamu. Ya, terus Ya saya kembali ke tempat ibu saya. jadi malam itu juga kau pergi? Katanya kamu yang ngambil barang-barang inisiatif sendiri, bukan dia yang nyuruh. Benar nggak itu? Dia bilang di suratnya begitu. Ya, tapi faktanya gimana menurut ibu? Kan saya bilang saya minta waktu. Dia bilang enggak, sekarang barang-barang kamu ambil. Saya nggak mau lihat barang-barang kamu, nggak mau lihat kamu. Gitu. Jadi dia yang suruh saya bawa barang-barang saya, dan yang saya bawa juga barang-barang saya. Nggak mungkin lah saya
tinggalkan rumah kan, teman-teman juga tahu saya nggak mungkin langsung, nggak pernah saya tinggalkan rumah karena boleh dibilang saya selalu di rumah, ngapain juga di rumah, nggak mungkin saya tinggalin rumah, apalagi sampai nginep di rumah ibu saya itu nggak mungkin, karena memang hidup saya adalah rumah saya gitu, memang semuanya kegiatan saya di rumah. Jadi kalau dibilang saya yang meninggalkan rumah itu nggak benar, Pak. Desiree menetap di rumah sebelah yang sebelumnya tidak pernah dipagari sejak Februari 2021. Namun, sejak mereka pisah rumah, halaman kedua rumah tersebut yang awalnya dipagari menggunakan seng, belakangan ini sudah dipagari secara permanen dengan menggunakan tembok. Niat Desiree untuk kembali ke rumah lama untuk tinggal bersama sudah tidak bisa, karena ia pun tidak diizinkan masuk. Keamanan yang semula berjumlah 2 orang, belakangan ini ditambah menjadi 4 orang. Bahkan, niat Desiree dan pengacaranya untuk menemui Hotma guna berdialog soal rumah tangga yang retak tidak pernah diladeni, bahkan untuk membuka pintu gerbang rumah sekalipun. Jadi ibu pindah ke rumah ini, rumah cinta kalian di sebelah ya? Ya, berapa tahun di situ? Ini sebelah. 20 tahun. Ini dulu nggak ada pagar seng ya? Ini menyatu. Kenapa itu pagar seng dimuat? Itu dia pagar seng. Coba lihat tuh. Tuh. Ya. Kenapa itu pagar seng? Coba. Bisa ibu ceritakan? Karena aku lihat, karena dia bilang kan nggak mau lihat saya lagi, malah dipagar gitu kali. Kan dia bilang kamu pergi, saya nggak mau lihat kamu lagi. Ya namanya diusir. Begitu. Jadi itu berapa hari sesudah kamu pergi pagar itu dibuat? Pagar seng. 5 hari. 5 hari sesudah ibu pergi tanggal 7 ya, ya. Kemudian tanggal 5 hari sesudah itu di pagar seng. Dan sekarang sudah mulai dibangun ya permanen ya. Tembok permanen. Kan dia mengatakan kan kau yang pergi. Apakah selama 2 bulan ini pernah nggak suami SMS atau WA untuk minta balik? Tidak pernah. Pernah nggak suami nyebrang dari situ ke sini untuk jemput kamu selama 2 bulan ini? Tidak pernah. Terus kenapa dia bilang kau yang pergi? Tanggal 25 Maret kita kirimin surat sebagai kuasa hukum mengatakan istrinya mau memasuki rumah. Istrinya mau memasuki rumah. Hari yang sama malamnya, pengacaranya, Pak Dion Pongkor, menjawab, jangan dulu. Kita selesaikan dulu, begitu kan? Ya, betul. Ya? Jadi memang dia mau datang, tapi jangan dulu datang. Jangan dulu datang. Kita selesaikan dulu. Kalau benar bahwa istri ya harusnya datang dulu dong. Kemudian tanggal 26, sebagaimana Anda tahu, ibu ini datang ke gerbang rumah. Dulu penjaga depan rumah itu hanya 2 satpam. Dulu katanya penjaga depan rumah itu hanya 2 satpam. Pada saat ibu datang ada berapa orang? Saya lihat sih ada 4. Sekarang udah jadi, pada saat dia datang sudah jadi 4 orang. Ada yang badannya gede-gede. Ya. Jadi tidak benar Desi yang meninggalkan rumah, bahkan dia mau kembali tapi tidak dibuka gerbang. Makin panasnya perhara rumah tangga Desiree Tarigan dengan pengacara kondang Hotma Sitompul. Benarkah orang ketiga menjadi penyebab masalah rumah tangga mereka? Seperti apa tanggapan Desiree dan Bams terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share
channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Makin panasnya prahara rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dengan Desiree Tarigan, belakangan ini beredar isu adanya orang ketiga. Bahkan nama istri Bams yaitu Mika Vitawijaya disebut-sebut sebagai orang ketiga tersebut. Isu miring yang kemarin muncul ini dibantah oleh pihak pengacara Mika Vita. Hari ini khusus fokus di Mami, jangan hubung-hubungkan perceraian saya lah. Jadi tolong hari ini semua tentang ibu saya. Begitu aja, Bang. Ya. Kan tadi dia udah bilang tadi, fokus hari ini hanya soal kasus ibunya. Dia tidak mau tanggapin yang lain-lain dulu. Jadi soal BAM bukan bahan hari ini, ya. Fokus dulu ke ini. Iya, Pak Hotma mau bersatu kembali. Kalau memang tidak mau bersatu kembali, ayo kita bicara apa penyebabnya mungkin. Tapi sama sekali tidak ada soal perselingkuhan. Sebenarnya kalau memang seperti itu kan bisa diselesaikan secara damai. Tidak perlu konferensi pers sampai 2 kali. Kami tekankan, kami sebenarnya tidak mau melakukan konferensi pers berkali-kali. Kami berharap ini adalah pertama dan terakhir. Dengan klarifikasi tadi sudah jelas bahwa tidak ada perselingkuhan. Yang kedua, masalah rumah tangga adalah masalah privasi. Dan ini kami berharap ini konferensi pers kami pertama dan terakhir untuk memberikan informasi yang benar apa yang terjadi. Dalam derai air matanya, Desiree pun menjawab isu miring tersebut. Bams pun lagi-lagi memberikan klarifikasi terkait rumor tidak sedap ini. Pada konferensi pers yang disiarkan live di kanal YouTube Intens Investigasi siang tadi, Desiree Tarigan bersama Bams serta pengacara mereka Hotman Paris menjawab kebiasaan Hotma Sitompul yang belakangan ini gemar mengunggah foto kebersamaannya dengan Mika di sosial media pribadinya. Kenapa? Postingan apa tuh? Postingan mereka kita kan nggak tahu. Ya postingan mereka, Postingan dia tidak berhak menjawab, ya kan? iya. No comment. Marah pasti, kecewa pasti, sedih apalagi. Karena itu sama sekali tidak benar. Dan dia juga sangat mengkhawatirkan psikologis cucunya, anaknya Bams dan Mika. Anaknya Bams dan Mika itu sudah mengerti. Ibunya diisukan selingkuh sama mertuanya, ya. Padahal berita itu tidak benar. Itu yang dikhawatirkan. Karena harusnya melihat psikologis anak juga. Ini ada anak. Makanya kami juga pada saat disampaikan Pak Hotma tekankan itu bahwa itu tidak benar isu. Hubungannya sebenarnya baik-baik saja. Baik-baik saja hubungannya baik-baik. Untuk para suami, para kaum lelaki, jangan perlakukan kami wanita seperti sampah. Udah nggak guna mungkin, udah nyusahin, mungkin di masa tua dibuang aja. Juga buat ibu-ibu, wanita, pikir 1000 kali kalau mau menikah juga. Pikirkan baik-baik, jangan asal menikah saja. Karena ya panjang. Apalagi kalau udah perkawinan bukan yang pertama, lebih sulit lagi nanti, banyak permasalahannya. Jadi buat teman-teman rekan wanita berhati-hati untuk mengambil keputusan. Saya pikir itu sih yang mau saya sampaikan. Kita nih wanita nih lemah,
pihak yang lemah. Jadi sebelum bertindak kita harus pikirkan matang-matang. Jangan kayak saya. Di mana kau 2 bulan? Istrimu di samping, di sebelah. Tidak ada SMS, tidak ada WA, tidak dijemput. Kenapa sesudah kasusnya meledak ke media baru mau menyelesaikan baik-baik? Berhembusnya isu orang ketiga dalam prahara rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dengan Desiree Tarigan berbarengan dengan terjadinya keretakan dalam rumah tangga Bams dengan Mika Vita Wijaya. Benarkah memang ada kaitan di antara keduanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Prahara dalam rumah tangga Bams dengan Mika Vita Wijaya menyebabkan rumah tangga mereka ibarat berada di ujung tanduk. Bams mengaku ia dan istrinya telah sepakat untuk berpisah sejak bulan Januari 2021 secara baik-baik. Dan kini perceraian mereka akan dibawa ke pengadilan. Namun, pengacara Bams dan Mika mengaku hingga Minggu tanggal 28 Maret surat gugatan belum dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita setuju untuk berpisah itu Januari. Malah karena kita mau masuk pengadilan dengan damai, jadi satu pengacara malah. Sampai sekarang saya dengan istri saya dalam good terms, in terms of perceraian. Tidak seperti ibu saya dengan bapak saya. Belum. Gugatan belum ada dimasukkan. Gugatan boleh dicek ke Pengadilan Negeri. Nanti domisilinya kan Jakarta Selatan, boleh dicek, itu belum ada gugatan sama sekali. Kalau saya memang sedang proses berpisah, tapi memang damai-damai aja sampai sekarang. Doain aja teman-teman, kenapa memang tidak diekspos, karena memang tidak ada masalah sampai sekarang ya. Dan kemarin sudah berbicara dengan pengacaranya, dia juga tidak ada masalah. Jadi kita lihat aja ke depan gimana. Perceraian menjadi klimaks dari rumah tangga yang dikayu Bams dan Mika selama 7 tahun. Selama itu pula, tidak pernah terdengar riak-riak gelombang yang menghantam dinding cinta pernikahan mereka. Namun, Bams mengaku bahwa belakangan ini keduanya merasakan ada ketidakcocokan sehingga memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Tetapi, apa penyebab Bams dan Mika menutupinya rapat-rapat? Terkait isu miring bahwa perceraian mereka terjadi karena kedekatan spesial Hotma Sitompul, ayah sambungnya dengan Mika, dibantah oleh pihak Mika melalui pengacaranya. Karena baik-baik aja saya nggak bisa ngomong mas, gitu. Jadi nggak perlu, yang jelas kita nggak cocok. Kalau tidak ada ketidakcocokan ya setahun belakangan ini, dan yang membuat kita berpisah, gitu. Cuman kalau apanya karena memang kita dalam rangka jalan damai nih, ya saya juga nggak mau merusak itu. Gitu. Akhirnya berdua, karena memang terjadi perselisihan yang memang tidak bisa diselesaikan dan memang kita merasa sudah tidak cocok. Bahwa sejak Januari Mika keluar dari rumah. Perlu saya jelaskan sebelumnya. Januari tahun berapa? Tahun ini. Tahun ini. Sejak mereka menikah, mereka tinggal menumpang di rumah neneknya. Ya, mereka menumpang. Ada keinginan Mika untuk mandiri. Maka sejak dan sebelumnya, sebelum dia keluar, dia juga ajak Bams. Gitu. Tapi saya nggak tahu respon Bams bagaimana, yang pasti Mika keluar. Ya salah satu alasan juga kenapa saya masih tinggal di situ, karena memang
nenek saya nggak kasih saya pindah, sampai memang dia bilang satu pagi, kamu nggak boleh pindah dari sini ya sampai saya nggak ada. Tidak benar ada hubungan sebagaimana yang diisukan antara Mika dan Pak Hotma, dan bukan karena itu alasan mereka berpisah. Bukan, sama sekali bukan. Kita susah ya, karena di luar santer begitu, tapi kan kita nggak boleh mikir jelek, gitu loh, sebagai orang yang Dan gimana? kita nggak ada bukti juga. Iya, kita Nggak bisa jadi nggak ngomong bisa lah. ngomong, nggak bisa ngomong. Kita tuh nggak boleh, sebagai manusia boleh nggak bisa kayak gitu, seuzon. gitu. Jadi ya udahlah, kita jalanin sebagaimana mestinya. Nanti kan time will tell. Time will tell kalau ada apa-apa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.